Salam. Kali lagi salam. Apa kabar hari ini? Berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk sahabat. Tos kiri kanan dengan kencang bilang engkau spesial bagi Tuhan. Ya. Sekali lagi tos kiri kanan bilang kuasa dan kasih Tuhan dahsyat bagi kita. Dahsyat kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Ya. Wow, saya percaya hari ini kalau ada yang kurang enak badan, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Tadi Om Tito dia, saya gelisah hatiku, saya katakan kepada dia, saya pakai ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku dan percaya juga kepada Bapakku. Ya, dia sembuh, dia bilang, wah saya bilang begitu. Ya, firman Tuhan itu dikatakan dan diimani. Amin. Haleluya. Kita ini dulu ya, salam harmoni ya. Ayo, saya persilakan istriku yang baik hati untuk ada di tengah-tengah. Karena kalau di sana dia kurang kelihatan karena. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pujian kita yang pertama, kita mau belajar salam harmoni dulu ya. Setuju? Setuju. Mari sama bangkit berdiri. Yes. Iya, gerakan ini sudah pernah kita lakukan, tapi kita ingatin lagi ya. Iya. Ya, lihat gaya murni, jangan lihat gaya saya. Bisa semua ya, gampang. 1, 2, 3. Harmoni, harmoni. Sekali lagi, kayak kurang harmoni. Ini ibu dari pemanukan bisa buka maskernya, nggak bisa? Biar kau lihat kecantikan wajahmu. Woi, jelitanya ayu. Ya, kita salam lagi harmoni ya. 1, 2, 3 ya. Harmoni. Yes, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, saudara, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah anugerah terbaik ketika kita berkumpul di tempat ini dan perjalanan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan semua kita hadir di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Sekalipun kita dilewati jalan kecil, itu artinya kita sedang mengikuti firman Tuhan. Kalau engkau masuk surga lewat jalan kecil, maka engkau masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Saya tadi lewat jalan besar ya. Yang ngomong. Hari ini hari. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama dengan sukacita kepada Tuhan. Hari ini. Yeah. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman, dengan iman, dengan keceriaan, dengan kesegaran. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan. Yes. Jangan putus dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Untuk kiri kananmu dengan iman persahabatan. Kau saudaraku, kau saudaraku. Katakan yang dapat memisahkan kita. Katakan sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi hari ini. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Hari ini ku rasa bahagia
dengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanamu dengan senyum yang manis. Kau sahabatku, kau sahabat. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau sahabatku. Kau sahabatku. Yes. Kau saudara. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabat. Kau saudara. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam Tuhan tidak ada yang memisahkan kasih Bapa. Nabi dulu, amin. Haleluya. Kita akan berdoa, jangan duduk dulu. Kita doa pembukaan yang dipimpin oleh penantua senior kita, Setiadi Sudarmanto. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari boleh berganti hari, dan tiba saatnya kami pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini, tempat terbuka di mana kami akan mengucap syukur, akan menikmati hadirat Tuhan. Kami bersama-sama dengan keluarga kami bawa semua untuk boleh berjumpa dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan dan mengalami kuasa firman Tuhan yang membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami merayakan kemenangan kami di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu adalah rencana Bapa di sorga, agar iblis dikalahkan dan kami dimerdekakan dari maut. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami hingga tempat ini dengan selamat di dalam surga apapun. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Hari ini dengan darah Yesus Kristus kami menghampiri tempat kudus-Mu, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami serta seisi keluarga kami. Kami menguduskan waktu terbaik kami untuk mempersembahkan korban syukur kepadamu. Urapilah hamba-hambamu yang melayani, berkatilah semua prasarana dan sarana ibadah yang kami gunakan, baik onsite maupun online. Sekarang kami siap untuk memuji-muji Tuhan dan menyembah-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Nyatakan hadirat Tuhan dan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari bersama kita tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kata Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Maria, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Amin, saudara. Sekalipun kita meninggalkan dunia ini, tapi kita tetap hidup dalam Tuhan. Amin. Saudara, kita harus bangkit dari segala keterpurukan, dari segala apapun yang menghambat kita. Karena Tuhan kita sudah bangkit, maka kita pasti diberi kemenangan. Amin. Haleluya. Saudara,
Pagi hari ini saya dulu apa namanya istilahnya itu, Ma? Istilahnya apa? Icebreaker. Istri saya bilang icebreaker, saya bilang showbreaker. Tadi saya bilang kita harus showbreaker pagi hari ini. Ternyata icebreaker. Kita mau icebreaker dulu ya. Oke saudara, ini mungkin saudara pernah bagian udah tahu ini tepuk nyamuk. Pernah ada yang mau tepuk nyamuk? Pernah tepuk nyamuk? Nah, tepuk nyamuk. Tangan kirinya luruskan ke depan. Berdiri aja. Berdiri lagi. Mohon maaf ya. Kami seperti mengajak saudara berdiri terus. Tangan kirinya ke depan, tangan kanannya ke atas. Kemudian kalau tepuk nyamuk sendiri, tepuk tangan kirinya. Oke, itu tepuk nyamuk sendiri. Kemudian kalau tepuk nyamuk kanan, tepuk tangan yang ada di sebelahmu. Kanan. Tepuk. Nah, jangan menghindar tepuk, karena dia tepuknya membantu dia untuk mematikan nyamuknya, itu seperti itu. Ya, oke. Coba kita contohin dulu. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sebelah kanan. Aduh, tangannya ya. Tepuk tangan sebelah orangnya seperti ini. Di sini dulu. Tepuk sebelah kanan kita. Ya, tepuk sebelah kanan kita ya. Oke. Apa? Oke ya, itu tepuk sebelah kanan kita, itu tepuk di Nyamuk tangan kanan. tangan kiri yang kita tepuk ya. Ya. Ya, oke. Ya, ini contohnya ini berdua ini bidadari ini. Ya, ini bidadari ini. Tepuk nyamuk sendiri. Oke, tepuk sebelah kanan. Tepuk sebelah kiri. Nah, ya. Ya. Kalau nyamuknya sebelah kanan, tepuk tangan kiri yang sebelahmu. Ya, kalau ya. Oke ya. Menghindar. Nah, saudara nanti jangan biarkan nyamuknya kena. Karena ketika nyamuk saudara kena tepukan, berarti nyamuk saudara mati dan saudara gugur. Oke, saudara menghindar. Oke. Kemudian nanti kalau saya bilang tepuk nyamuk di mana-mana, tepuk jidatnya. Oke. Nggak ada itu ya, nggak ada. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Kiri. Jangan. Kiri. Oke. Saudara, ini kita lakukan dulu, kasih aja tangannya dulu, nggak apa-apa ya. Kasih aja tangannya, baru saya bilang nanti hindari pukulan, gitu ya. Kasih dulu tangannya karena Anda berkorban untuk teman Anda ya. Kemudian tepuk nyamuk sendiri. Tepuk sebelah kanan. Aduh. Babe kasih kalau ditepuk jangan menghindar, saya belum bilang menghindar. Tepuk sebelah kiri. Harus menggapai, usahakan menggapainya ya. Ya, oke. Oke, sekali lagi tepuk nyamuk sendiri. Tepuk sebelah kanan. ini berebutan nyamuk ini. Oke, sekali lagi tepuk sebelah kanan. Bingung sih mana kanan ini. Aduh. Ini dulu lulus nggak ya? Tepuk nyamuk sebelah kiri. Ya, oke. Sekarang menghindar ya. Sekarang menghindar. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sebelah kanan. Hindari. Aduh, hindari. Ya, hindari. Saya nanti bilang hindari, kemudian kasih. Kalau kasih ya. Tepuk sebelah kanan. Kasih. Tepuk sebelah kanan. Hindari. Loh, kasih terus. Ikuti perintah Bapak. Tepuk sebelah kanan. Tepuk sebelah kanan. Tepuk sebelah kanan. Tepuk sebelah kiri. Tepuk jidat sendiri. Oke. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah mendengar perintah. Kadang-kadang kita mendengar perintah suka salah, ya. Jadi kalau kita salah mendengar informasi, mendengar firman Tuhan, kita salah untuk melakukan. Tapi kalau kita fokus, maka kita melakukan kebenaran. Amin. Hari ini kita melakukan kebenaran karena Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah firman terang dunia, dia garam, dan dia yang akan menyelamatkan dan menebus kita semua.
Oke, silakan. Lagu apa? Sebab dia hidup ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Ya, kita bertangan bersama-sama sekali lagi. Anak Allah, yes. Yesus namanya. Apa saudara? Yesus apa lagi? Dia bahkan apa berkorban apa? Bahkan mati. Tebus siapa? Tebus dosaku. Membuktikan apa? Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Kita tidak pernah gentar. Kita gentar. Pernah gentar. Karena Tuhan yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebentar dulu, sebentar. Saya melihat anak-anak muda sebelah sini. Orang lain bernyanyi. Ini nanti ke depan saya mau suruh maju pimpin pujian, saya duduk di situ ya. Ya? Berarti dia ngantuk, bukan itu kan? Bukan ngantuk, dia menikmati. Harus tepuk tangan nyanyi. Amin. Oke, silakan. Mari berdiri kembali. Kita berdiri. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Kita berjoget sedikit. Saya udah muter-muter di tempat ini memberikan contoh. Silakan ikutin saya kalau mau. Allah Yesus, Yesus nama. Apa saudara yang takut? Menyucikan. Dia menyucikan. Dia bahkan mati. Bahkan mati. Ayo Vano. Tebus dosaku. Kubur kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada apa? Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia wanita saja sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Saudara melakukan apa? Apa? Yes. Sebab ku tahu. Gak usah khawatir, dia pegang hari esok kok. Dia berjanji pasti menggenapinya. Mari kau pria, jangan kalah dengan wanita. Dia hidup. Ada apa? Ada hari esok. Yes. Sebab dia hidup. Oh, apa kita katakan? Aku tidak gentar, aku tidak takut, aku tidak cemas. Karena aku tahu siapa yang memegang hari esok. Yesus Tuhan, dia yang memegang hari esok. Hidup jadi berarti apa? Bersama-sama. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Sebab kami tahu Tuhan. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup berarti kenapa? Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti. Hidup jadi
Silakan untuk Tuhan Yesus yang baik. Katakan kepada dirimu, tepuk pundaknya, jangan khawatir hari esok. Jangan khawatir hari esok. Bilang hari esok itu bukan urusanmu, Hari itu esok urusan bukan Tuhan. urusan. Amin. Jangan khawatir, jangan cemas karena Tuhan yang pelihara kita. Jangan Amin. khawatir. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Silakan Bu Murni melanjutkan. Hah? Oh, masih nyanyi. Oke, Bu Murni, apa nih? Hah? Oh, rayakan Yesus, rayakan. Oke. Saudara, kita terus bergembira karena Tuhan. Ya, hari ini kita ada di tempat yang terbuka, kita menikmati alam ciptaan Tuhan. Ya, rayakan Yesus, rayakan. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mengalahkan maut, dia merebut kunci dari tangan maut, dan dia membawa kembali kekuasaan. Segala kuasa ada di tangannya, tidak ada yang bisa lagi mengalahkan Yesus, karena dia sudah menang. Rayakan Yesus. Yes. Anak-anak muda yang semangat, tepuk tangannya. Yes. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan kebangkitannya. Marilah rayakan Yesus, rayakan. Mari merayakan. Rayakan kebangkitannya. Iya, Pak. Tidak pasti, tidak pasti yang hidup selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yes, kita pantas merayakan kebangkitan Tuhan. Amin. Karena dia sudah menyelamatkan, menebus kita semua. Saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita hidup di firman Tuhan, maka janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, saya berdoa kemarin, tiba-tiba Jumat Agung ada datang yang melihat piano, namanya Pak Antoni, masih muda, anak muda, dan dia begitu cemas, stres, segala macam. Sebetulnya dia hanya lihat-lihat saja. Dia udah beli piano, nggak sampai sebulan, dia nggak puas. Kemudian tiba-tiba tergerak hati saya, berdoa buat dia, hari ini Jumat Agung Tuhan. Tunjukkan kasih-Mu kepada anak ini. Seperti gelisah sekali hatinya. Akhirnya saya pegang pundaknya. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi kegelisahan, ketakutanmu, percayalah Tuhan besertamu. Saya doakan dia dan dia menangis, saudara. Nanti kemarin itu hari Minggu ya. Hari Sabtu kemarin dia datang sama bapaknya lagi. Ternyata bapaknya itu udah jadi saksi Yehova. Jadi itu kegelisahan dia. Kenapa papa bisa gitu? Nah, kemarin saya juga doakan bapaknya sama-sama. Ada mereka berempat, bapaknya si Antoni, kemudian ada anaknya perempuan dan ada cucunya. Kakaknya perempuan kerja di Wolfson. Jadi ketika saya doakan, kakaknya kaget, pasang pelayan Tuhan ya? Saya bilang, yes. Saya juga pelayan Tuhan, saya singkirnya, saya baru pulang dari Turun Dalam dan saya keliling Indonesia. Oh, saya bilang itu salah satu pendiri Wolfson itu adalah bapaknya teman saya, namanya Setiadi. Saya sebut. Ya, oh iya benar, iya. Saya bilang ke bapaknya lagi, saya bilang Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir selain Dia. Dan saudara, puji Tuhan, kemarin saya ajak berdoa. Dia bilang ke saya, tolong bimbing anak saya ini, dia takut dan gelisah sekali dan segala macam. Mungkin nanti minggu-minggu depan dia akan datang ke Harmoni, mereka tinggal di Hayam Buruk. Ya, jadi saudara gini, setiap kesempatan kita gunakan untuk mengabarkan kabar baik. Siapapun mereka, kita akan membawa mereka di hadirat Tuhan. Saya bilang ke dia, saya juga orang yang paling khawatir, saya orang paling berdosa. Tetapi bukan berarti saya tidak bisa berbagi dengan Pak Antoni dan Pak Kevin. Akhirnya kemarin mereka, oke, boleh pasang nanti dengan senang hati. Akhirnya piano juga di DP. Saya bilang, ya puji Tuhan, ketika kita berdoa ada berkat yang tersedia untuk kita. Amin.
Saudara, dalam setiap waktu yang kita kerjakan, Tuhan memberikan apa yang kita tidak duga. Ya, percaya saja bahwa lakukan saja pekerjaan baik Tuhan, maka Tuhan yang akan menyempurnakan dengan baik. Ya, saya bilang mungkin nanti ini yang ditangani oleh Bu Gembala sama Pak Gembala, ini anak ini masih muda, dan saya percaya mereka 3 anak, pasti mereka akan nanti dipulihkan Tuhan semua. Ya, dan bapaknya juga saya percaya dia kembali ke kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita mengabarkan ini saudara, kalau tidak takut, karena tujuan Tuhan Yesus, sampaikanlah kabar baik itu, Injil itu ke seluruh dunia, sampai ke ujung dunia. Ujung dunia itu di mana Bapak Ibu? Ujung dunia itu kalau saya terjemahkan di hati manusia. Itu ujung dunia, bukan di Papua, bukan di sana, tapi di hati manusia. Karena yang diselamatkan Tuhan itu manusia. Ya saudara, itu penafsiran saya, tapi jangan ikut-ikutan takut salah. Tapi itu iman saya bilang ujung dunia itu adalah hati manusia. Ya, ada lagi nyanyian kita, sayangku. Mohon maaf, kami bekerja sama dengan baik. Ada lagi? Apa? Apa? Itu saja. Udah itu aja. Oke, saudara, itu yang menjadi kesaksian saya bahwa tempat ini bukan secara kebetulan bagi kita. Tuhan memilih kita di tempat ini satu-satu untuk berbuah manis di hadapan Tuhan. Amin. Misalnya Kak Indah ya. Kak Indah kan, benar ya? Kak Indah di tempat ini bukan secara kebetulan. Karena Tuhan punya rencana yang ajaib buat Kak Indah. Dan hari ini Kak Indah dipilih Tuhan untuk ditetapkan, diberkati dan diselamatkan. Ya, percayakan hal itu, amin. Saudara, kita ini kadang-kadang mati rohani. Tetapi kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, jangan lihat keterbatasanmu. Karena Dia Allah kita yang tidak terbatas, sanggup melengkapi dan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Saya dulu pemalu, Pak. Saya pemalu. Malu-maluin. Tanya Pak Gembala sebagai kepala asrama kan. Maluku, bukan Maluku. Bukan Maluku. Sampai dulu Pak Gembala bilang si Hasan itu kemaluannya besar. Bukan. Saya bilang bukan. Memang rasa malu maksudnya. Rasa malu saya ini sangat besar. Rasa malunya besar sekali. Tapi sekarang kalau Tuhan pakai, Tuhan percayakan itu karena semua anugerah Tuhan. Amin. Ya, saya percaya juga talenta karunia yang ada di pribadi kita masing-masing, Tuhan pasti pakai dengan dahsyat. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, engkau dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Oke, saudara, engkau berharga bagi Tuhan. Engkau dipilih, ditetapkan untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Haleluya. Silakan Ibu Murni melanjutkan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita icebreaker satu lagi ya. Gajah, semut, kemudian ular dan cacing. Ya, saya undang semuanya bangkit berdiri yuk. Ya. Ini untuk melatih konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Soalnya sebentar lagi kita mau talk show ya. Ada artis dari Harmoni 2. Ya, artis dari Harmoni. Ini dari juga Harmoni. Oh, ini perpaduan tadi yang Bapak bilang juga, Pak. Batak Jawa. Nah, ini ada kedua anak Tuhan Batak Jawa. Satu keras, satu lembut. Ya. Pejabat. Oh, Peranakan Jakarta Barat. Oh. Peranakan Jawa. Mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Ya. Saya jadi ustad karena dicium tanganku. Oh iya. Turunan Habib. Oh Habib, ya. Iya. Jadi gerakannya seperti ini. Nanti kalau saya sebutkan gajah itu besar, ya, gerakannya besar. Semut itu kecil. Ya, ulangi yuk. Gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Ya, udah hafal ya? Satu kali lagi. Gajah itu besar, semut itu, ular itu panjang, cacing itu pendek. Yo, sekarang kita mulai ya. Yang benar dulu, nanti setelah itu baru diganti. Iya, oke. Kita perhatikan Bu Murni. Ayo terus. Gajah itu besar,
Cacing itu? Ular itu? Semut gajah? Enggak. Enggak ada. Semut itu? Kecil. Oke, kita tukar ya saudara ya. Kalau saya bilang semut, saudara bilang besar. Bukan, semut itu kecil tapi gerakannya Besar. besar Oke ya. ya. Ulang-ulang ya. Kalau saya bilang cacing, gerakannya Panjang. Tapi panjang itu tangannya harus lurus. Coba Butini luruskan tangannya. Ah. Gajah itu besar. kecil dong. Kan saya bilang yang kecil. Iya, gerakannya kecil, Gerakannya kecil. tapi tetap ngomongnya besar. Ya, oke? Oh ya, tapi jangan. Gajah itu Besar. gajah sebesar itu. Yakin? Oh, lawan arahnya. Semut itu? Kecil. Bapak bilang besar. Iya. Ini Iya. kecil, semut itu kecil, jangan bilang besar, Pak. Gayanya besar, tapi sebutannya kecil, ya? Oke ya? Oke. Konsentrasi ya, konsentrasi. Semut itu? Kecil. Ada yang salah? Enggak. Berarti benar. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk semua. Cacing itu? Panjang. Saya belum memberi perintah panjang atau pendek. Ya, ya kan? Yang benar dulu, yang benar dulu ya. Sekarang yang benar Yang dulu. benar dulu, yang benar dulu. Sesuai kata dan gerakan. Sesuai Ya. dengan, sesuai dengan perintah dari tempat ini. Cacing itu? Ular itu? Ular naga? Panjang. Ya. Oke, ada lagi mundur? Diulang-ulang aja. Lah, iya betul. Sekali lagi konsentrasi, konsentrasi. Ayo 1, 2, 3. Ular itu? Panjang. Cacing itu? Pendek. Ular naga? Panjang. Ular tangga? Banyak juga. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Ditambah? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saudaraku silakan duduk Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Artinya gini, ketika saudara diajak sesuatu, saudara tidak mau. Ya, jadi fokus untuk mendengar kebenaran dan melakukan kebenaran. Amin. Bagaimanapun saya mempengaruhi saudara melakukan yang salah, mestinya saudara tetap fokus pada kebenaran. Ya, itu tujuannya. Jadi kita fokus mendengar, melakukan semua yang benar. Oke, hari ini ada lagi Bu Murni? Oh, udah. Oke, kita masuk kepada firman Tuhan. Saudara ya? Saya lihat saudara udah mulai panas, ya, gerah. Itu tandanya saudara udah mulai mengalir kuasa dari tempat ini, memenuhi hati kita semua. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan atau talk show pagi hari ini. Ya, semuanya konsentrasi kembali Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan Di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. sungguh berharga, Kau tebus dosaku. terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih, sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, Selalu
istri, lebih dari yang layak ku terima di hidupku, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hati ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas puji-pujian nama-Nya agung dan mulia Bapak Ibu. Dari dalam lubuk kami mau sujud dan berterima kasih. ku sujud dan Berterima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Mari sendang semua bangkit berdiri, kita naikkan kembali. Sungguh Engkau Tuhan Mulia, yang sudah menunjukkan kasih yang sejati, kasih yang besar tulus itu dan bagi kami. sempurna Terima kasih Tuhan, mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, pengorbananmu di kayu salib, pengorbanan Kau menebus dosa kami. di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku, sungguh berharga. Terima kasih Tuhan, Atas dosaku. terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, hanya Dialah yang terpuji di atas segala-galanya Bapak Ibu Saudara, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kita tinggikan, kita muliakan, kita agungkan. Dia sudah memberikan nyawanya, darahnya tercurah bagi kita, hanya untuk menyelamatkan kita semua. Pengorbanannya sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Engkau. Sujud di hadapan Tuhan itu saat-saat terbaik kami untuk menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang di tahta kasih karunia-Mu, kami butuh anugerah baru Tuhan. Ketika kami mengingat Yesus mati, bahkan hari ini bangkit bagi kami, itu satu kemenangan yang tidak ada satu pribadi pun yang sanggup melakukannya selain Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa di surga, layakkan kami untuk boleh duduk diam sebagai murid, mendengar, belajar, karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang akan melembutkan hati kami sehingga kami mengerti apa sih makna Paskah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, pengagungan kami naikkan kepada Engkau. Berkati hamba-Mu dan Pak Heru yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara.
Shalom, ada semangat hari ini? Amin. Saya di mana-mana jadi host sama Bapak ini. Selalu hampir 3 kali 1 minggu saya jadi hostnya Pak Heru. Hari ini pun saya harus kembali jadi host. Ternyata memang partner yang sepadan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, tidak ada yang bisa menggantikan partner terbaik kami. Ya kan? Betul. Bapak Ibu, kita di tengah-tengah alam yang sangat luar biasa. Katakan ya. Ya. Bapak Ibu menikmati ketika hadir pagi ini tadi di sini? Ada nggak yang nggak menikmati? Atau yang masih merasa sedih? Ingat ibunya di kampung, ingat utangnya bertumpuk, gitu ya. Padahal hari ini tuh sungguh luar biasa sukacita kita. Kita jarang sekali ada ibadah di alam terbuka gini, tetapi hari ini kita ibadah di alam terbuka. Ketika kita menyaksikan bagaimana penciptaan Tuhan atas alam semesta, sebenarnya kita sanggup untuk bisa bersyukur. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Senang melihat Bapak Ibu Saudara dan para tamu-tamu kita, para jemaat Tuhan yang luar biasa yang semangat hari ini ya. Nah, hari ini kita merayakan apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Anak-anak. Kita merayakan apa sih hari ini? Apa? Kurang keras. Hari apa? Hari Raya Kristen namanya hari apa, nak? Kurang keras. Kok hanya Joe yang ngomong? 1, 2, 3 serentak semuanya. Oh iya. Jemaat Tuhan hari apa hari ini? Aduh, Pasca nggak semangat. Lebih semangat tuh di belakang anak-anak kita. Sekali lagi, 2, 3. Sekali lagi. Iya. Kita mau tanya Pak Heru nih ya sebagai gembala kita. Mungkin kita sering merayakan Paskah, kita tahu hari Paskah itu hari apa. Kita mungkin memahami sebagian besar dari apa arti Paskah. Tapi lebih jelasnya tentunya dari seorang hamba Tuhan yang mungkin akan menjelaskan pada kita pagi hari ini ya. Kita akan tanya-tanya dengan Pak Heru. Selamat pagi Pak Gembala. Selamat pagi Bu. Bapak. Lama nggak ketemu. Iya, selalu. Bapak, pasangannya mana Pak? Iya, saya mau bertanya sama Pak Heru sesuai dengan anak-anak katakan, jemaat juga katakan bahwa hari ini tuh hari Paskah. Tapi mungkin sebagian jemaat tahu, mengerti, bahkan mereka sudah banyak memahami arti Paskah. Tapi menurut Pak Gembala sendiri atau Pak Heru, kira-kira bisa menjelaskan makna Paskah pagi hari ini buat kami semua? Ya kalau kita bicara Paskah itu, kata Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani. Itu bahasa yang dipakai di Perjanjian Lama. Ibrani, di bahasa Ibrani, Paskah itu katanya Pesach. Pesach itu artinya melewati atau menyelamatkan. Jadi kalau bicara Paskah, ini pertama kali sebenarnya bicara tentang perayaan orang Israel. Ya. Yang memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Artinya melewati atau menyelamatkan. Kisahnya, latar belakang mengapa itu artinya melewati atau menyelamatkan. Kalau kita baca di Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, di sana dicatat tentang perintah Tuhan yang memerintahkan umat Israel untuk merayakan Paskah. Jadi Paskah itu hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan langsung. Waktu itu orang-orang dari bangsa Israel disuruh merayakan Paskah. Ada 3 hal penting di perayaan Paskah itu. Yang pertama, itu mereka makan roti tidak beragi. Kemudian yang kedua, mereka mempersembahkan anak sulung. Anak yang pertama, anak laki-laki pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan ada korban domba. Domba sesuai aturan hukum Tuhan itu selalu bicara tentang anak domba, jantan, dan keadaannya tidak ada cacatnya. Jadi yang dianggap ini sempurna nih. Ya. Jadi ada 3 hal kalau bicara tentang Paskah. Ada perayaan upacara roti tak beragi, lalu ada persembahan anak sulung, dan tentang persembahan atau kurban anak domba. Itu dipakai sebagai persiapan. Kalau kita lihat ya,
anak domba itu disembelih, kemudian darahnya Tuhan perintahkan, kalian harus oleskan darah anak domba ini ke tiang pintu rumah mereka masing-masing. Karena malam ini aku akan keliling ke seluruh Israel, setiap rumah yang di tiang pintunya tidak ada darah yang dioleskan di situ, maka semua anak laki-laki akan mati. Umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah, makanya diperintahkan untuk mempersembahkan anak sulungnya dan mempersembahkan anak domba itu, lalu darahnya dioleskan di tiang pintu. Makanya malam hari itu seluruh wilayah Mesir itu ada ratapan tangisan dari orang tua karena anak sulungnya mati. Sementara umat Israel tidak ada anak sulung yang mati. Mereka dilewati maut. Mereka diselamatkan dari kematian. Ini artinya Paskah. Jadi kalau bicara Paskah berarti bicara tentang dilewati oleh maut, diselamatkan dari maut itu. Kira-kira pengertian yang kita bisa tangkap cara sederhananya seperti itu, Bu. Ya, jelas. Pak Heru sudah menjelaskan bahwa itu dilalui oleh umat Israel melalui maut dan melalui perbudakan. Tapi mungkin jemaat kita juga ada pertanyaan nih Pak Heru. Iya. Kalau misalnya itu memang dilewati oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah tadi, lalu mereka melewati maut, lalu mereka melewati perbudakan. Tapi kenapa kita sebagai sekarang orang-orang Kristen juga merayakan Paskah? Benar, pasti ada pertanyaan seperti itu. Kan yang melewati itu waktu itu di zaman itu adalah mereka. Yang diperintah Ya, orang Israel ya. betul. merayakan Nah, ini Paskah, jadi ya. pertanyaan penting nih buat kita semua nih Pak Heru. Karena bagi kita orang Kristen itu percaya bahwa apa yang di perjanjian lama itu bayangan dari perjanjian baru. Iya. Demikian juga tentang Paskah. Kalau itu bicara tentang umat Israel dilewati maut, umat Israel diselamatkan dari maut. Apa yang terjadi itu menjadi bayangan yang akan datang. Jadi keselamatan itu menunjuk kepada karya Yesus di atas kayu salib. Jadi sesuatu yang jadi bayangan diwujudkan oleh Yesus di perjanjian baru. Perjanjian baru itu bicara tentang penggenapan apa yang di perjanjian lama disampaikan. Di perjanjian lama, setiap peristiwa itu sebenarnya satu bayangan, satu gambaran akan apa yang akan dilakukan Tuhan ke masa depan. Perwujudannya adalah Yesus Kristus. Kita baca Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Yesus. Iya, saudara-saudara, kalau bicara Yesus Kristus, itu perwujudan dari bayangan semua simbol-simbol, semua nubuatan yang disampaikan di perjanjian baru. Yesus adalah penggenapan dari segala sesuatu yang sudah dinyatakan Allah di perjanjian lama. Makanya kalau kita belajar membaca perjanjian lama, kita harus tertuju kepada Yesus. Kita sudah mempelajari Alkitab ya, di Yesaya, di Yeremia sekarang. Kita tahu ada banyak sekali janji tentang Mesias. Banyak peristiwa itu semua mengarah perwujudannya pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4 kita baca lagi ya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi.
Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi umat Israel diperintah Tuhan untuk mempersembahkan korban penebusan dosa setiap tahun, itu diulang. Nah, kalau bicara diulang berarti kan nggak sempurna. Apa yang membuat Tuhan berkenan dengan persembahan mereka? Karena mereka mentaatinya, karena mereka percaya dan mentaati. Yang diperhitungkan yang bisa menebus dosa itu bukan darah anak domba, darah lembu, itu tidak mungkin bisa menghapus dosa kita. Tetapi iman dan ketaatan mereka lah yang akhirnya direspon Tuhan dengan mengampuni mereka. Tetapi karena korbannya tidak sempurna, dilakukan setiap tahun diulang. Tetapi ketika perwujudan dari bayangan anak lembu maupun anak domba yang sudah dikorbankan untuk penebusan dosa, itu sudah diwujudkan, digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, yang salah satu sebutan Yesus Kristus sudah saya jelaskan di Jumat Agung kan, anak domba Allah. Artinya Yesus menggenapi apa yang sudah diperintahkan Tuhan, yang dulu umat Israel tidak bisa melihatnya hanya dengan iman. Tetapi bagi kita berarti ini sempurna. Makanya karena Yesus anak domba Allah yang sempurna, pengorbanannya itu sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu lagi memberi persembahan korban. Kalau toh ada sebagian orang Kristen, sekelompok orang Kristen masih suka lakukan itu, ya. Tetapi iman mereka bukan ketika mereka memotong anak domba, mereka percaya korban anak domba ini yang menebus dosa. Enggak, itu hanya sekedar memperingati. Tetapi imannya kepada Yesus Kristus. Bagi orang Israel, dia hanya masih bayangan, Mesias itu siapa. Tetapi bagi kita bersyukur karena kita tahu Mesias, anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia, kita sudah mengenalnya. Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur karena kita mengimani pekerjaan yang sudah selesai, mengimani nama yang kita kenal, dan kisah karyanya ditulis di Alkitab. Jadi kita itu umat yang sangat beruntung sekali. Ya. Karena kita sudah mengimani apa yang sudah terjadi. Umat Israel mengimani apa yang belum terjadi. Dan mereka tidak tahu bahwa Mesias itu namanya Yesus Kristus. Iya. Gitu. Ternyata jelas ya Pak Heru tadi sudah menjelaskan hal itu. Ternyata kalau dulu umat Israel mempersembahkan korban. Nah tentunya ini juga jadi pertanyaan lagi nih Pak Heru. Kalau hari ini tentunya adalah perbedaan antara perayaan Paskah di zaman itu dengan yang sekarang umat Kristen lakukan. Tentunya ada perbedaan. Tetapi paling tidak ada keterkaitannya tentunya Pak Heru ya. Yeah. Nah bagaimana kalau misalnya dulu umat Israel melakukan perayaan Paskah, apakah umat Kristen sekarang apa yang mereka lakukan? Apakah mereka boleh mengikuti apa yang dilakukan dulu atau mungkin dengan seperti kebiasaan mereka atau gimana nih Pak Heru? Ya memang ada perbedaannya kan, ya. Karena orang Israel, bangsa Israel, Paskah berarti fokusnya pada pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Secara fisik berarti kan, perbudakan secara fisik. Tetapi bagi kita orang Kristen, dan itu menjadi bayangan dari perjanjian baru kan. Mereka memperingati yang sudah terjadi adalah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Lalu mereka mengimani penyelamatan yang akan datang yang mereka belum bisa tahu. Itu gambaran yang bagi mereka masih bayangan, berarti sesuatu yang belum jelas. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita bersyukur seperti saya tadi katakan bahwa orang Kristen memperingati perwujudannya.
Kalau orang Israel memperingati bayangannya, fokusnya kan masih bayang-bayang itu keselamatannya. Tetapi bagi orang Kristen itu penggenapannya, perwujudannya itu yang kita ingat. Makanya bagi orang Kristen Paskah itu memiliki dua hal penting nih. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu benar adanya. Kalau kita bicara Paskah, makanya fokus kita pada korban Kristus dan kebangkitannya. Karena inti iman Kristen itu di Injil. Bicara Injil itu bicara bahwa Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, anak domba Allah itu sudah menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Sehingga setiap orang berdosa itu tidak binasa, tetapi dilewati oleh maut. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Paskah kita fokusnya pada sesuatu yang menunjukkan bahwa Juru Selamat kita sudah menang. Kebangkitan Yesus itu benar adanya. Ini menjadi momen dasar iman Kristen. Kalau kita tidak percaya Yesus bangkit, maka iman kita kehilangan landasan. Apa bedanya iman Kristen, saudara sebagai orang Kristen, dengan yang tidak Kristen? Orang yang tidak Kristen tidak percaya Yesus disalibkan. Kalau mereka berkata mereka tahu ada orang yang diselamatkan, itu bukan Yesus. Nah, kalau Yesus tidak disalibkan, siapa dong? Lalu ada yang mengemasnya, oh itu si A, si B. Dan yang kedua, kalau Yesus tidak disalibkan dan tidak sungguh-sungguh mati, maka Paskah tidak perlu kita rayakan. Yesus sungguh-sungguh mati. 3 hari kemudian dia bangkit. Paskah itu menegaskan iman kita. Menegaskan iman kita bahwa Yesus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Boleh kita ucapkan bersama-sama ya. Iman Kristen menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian dia sungguh-sungguh bangkit. Coba kasih semangat kiri kananmu. Itu iman Kristen. Nah, jadi kalau nanti ada yang tanya, misalnya siapa, Pak Hasan, siapa gadis di sebelahmu? Itu bukan gadis, Pak. Bukan gadis. Dari sini kelihatan gadis. Misalnya Bu Sumarsih ditanya, Ibu agamanya apa? Saya Kristen dong. Kristen itu percayanya apa sih? Ibu bisa jelaskan, itu iman Kristen. Iman Kristen itu pusat imannya adalah pengakuan bahwa Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. 3 hari kemudian dia bangkit. Kematiannya kita rayakan, namanya Jumat Agung. Kebangkitannya kita rayakan di hari Paskah. Jadi itu imanmu. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab atau kita malu menjawab, berarti kita malu dengan iman kita. Jadi nggak usah malu ya. Kalau tanya jelasin aja, ini yang kita yakini. Gitu ya. Ayatnya coba. Kita baca ayatnya saja dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus nggak sungguh-sungguh bangkit, berarti dia nggak sungguh-sungguh mati. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mati, berarti penebusan dosa yang dulu bayangannya ada di perjanjian lama, itu tidak digenapi.
Kalau Yesus tidak sungguh-sungguh mati di atas kayu salib, berarti kita tidak punya Mesias, tidak punya juru selamat. Kalau seperti itu sia-sia iman kita. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan sia-sia melayani. Karena kita memberitakan Yesus Kristus yang mati dan bangkit 3 hari kemudian. Kalau itu tidak terjadi, kan sia-sia. Berarti kan kembali itu hanya memberitakan sesuatu atau mengimani sesuatu yang imajiner, tidak nyata. Tetapi bersyukur, Paskah menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Benar-benar terjadi. Amin. Ada yang kedua, tetapi ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Bu? Iya. Saya mau lanjutkan yang kedua. Yang kedua tentunya luar biasa ya Pak Heru, bahwa ternyata Paskah itu adalah perayaan Yesus menang atas maut dan dosa kita. Ya kalau sekarang orang Kristen suka beranggapan bahwa ya udah sekedar perayaan saja. Tetapi apa yang Pak Heru sampaikan itu cukup jelas. Bapak Ibu, kalau dulu itu bayangan, tetapi hari ini, sekarang, ketika kita merayakannya sebagai orang Kristen, sebagai umat Kristen, maka itu bukan lagi bayangan, itu nyata. Saya mau ajak Bapak Ibu berdiri sebentar. Yuk kita mau katakan bersama-sama. Katakan ya, ikuti saya berkata. Yesus mati, kita bangkit. Yesus mati, kita hidup. Yesus bangkit, kita menang. Amin. Percaya itu Bapak Ibu Saudara? Amin. Silakan duduk kembali. Iya Pak Heru. Yang jadi pertanyaan yang berikutnya Pak Heru tentunya luar biasa, berarti Paskah adalah perayaan kemenangan Yesus atas dosa dan maut. Nah, kira-kira nih sebagai penutup nih Pak Heru, apa sih pesan Pak Heru untuk jemaat Harmoni dan jemaat kita yang ada hari ini? Mungkin Pak Heru punya pesan terhadap kami semua sebagai umat Kristen. Jadi Paskah bukan hanya sekedar perayaan semata-mata, tetapi mungkin ada yang lebih lagi, yang lebih prinsip tentang kebenaran kekristenan. Nah, karena Yesus sungguh-sungguh bangkit, itu menunjukkan bahwa Yesus itu telah mengalahkan musuh utama manusia. Selain iblis ya, kalau dalam hidup kita kan musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara. Tetapi sebenarnya ada musuh yang kita tidak bisa kalahkan, namanya dosa, namanya maut. Alkitab berkata setiap orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Lalu upah dosa ialah maut. Ini yang tidak bisa dikalahkan. Di sini ada senior-senior kita, ada yang umurnya 77 tahun, ya kan Pak Yopi 77 ya? Yopin. Waduh, ya Pak Yopin 77. Bu Sumarsih umur berapa Bu? 74. Opung 89. Jadi Kak siapa? Mama Devi. Mama Devi kakak. Bu, Kak Lina. Bu Juliana. Iya. Oh iya. Umur 67. 67. Berarti ini 4 senior kita, anak sulungnya Opung, adiknya Pak Yopin, nomor 3 Bu Sumarsih, nomor 3 Bu Yuli. Bu Yuli. Iya. Tapi seorang Batak itu namanya, marganya yang disebutkan, namanya nggak hafal. Bu Ana. Sebab kalau bicara Huta Galung ada ratusan yang saya kenal. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini beda dengan banyak agama bahwa iman Kristen itu diajarkan kontekstual. Makanya kitab suci kita diterjemahkan ke bahasa-bahasa di mana orang ingin dilayani. Tidak hanya diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada, bahasa Nias ada, bahasa Sunda ada, bahasa ada begitu banyak ya, bahasa Batak ada gitu ya. Karena memang iman Kristen itu Tuhan perintahkan, firman Tuhan harus bisa dimengerti oleh segala bangsa. Makanya boleh diterjemahkan. Itu kontekstual, itu bisa bicara bahasanya, bisa bicara latar belakang kepercayaannya, bisa bicara latar belakang budayanya, bisa bicara latar belakang pendidikannya.
Itu namanya kontekstual. Saya ingat kisahnya orang Batak akhirnya percaya Yesus. Sudah ada banyak misionaris yang masuk tanah Batak dibunuh. Nggak tahu apakah dijadikan saksang atau gimana. Tapi sudah beberapa misionaris dibunuh. Kemudian ada anak muda namanya Nomensen, orang Jerman. Dia akhirnya mempelajari budayanya orang Batak dan belajar bahasa Batak. Kemudian ketika dia siap diutus, dia datanglah ke tanah Batak. Orangnya tinggi besar, pakai baju orang Batak. Lalu dia mulai berkhotbah, beritakan Injil dalam bahasa Batak. Orang Batak menganggap itu dewa turun dari langit. Ternyata ketinggalan banget orang Batak di masa itu ya. Orang Jawa udah bisa melihat pesawat, mereka belum lihat. Tetapi dari situ orang Batak akhirnya mulai membuka hati, mulai pengen tahu lebih banyak, Apalagi Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Batak. Makanya orang Batak akhirnya banyak yang percaya Yesus. Itu namanya kontekstual. Ya, makanya Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang profesinya apa atau ibu rumah tangga, pakai kesempatanmu secara kontekstual untuk bercerita pengalamanmu dengan Tuhan mengalami Injil Yesus Kristus, gitu ya. Karena kita kan hari ini merayakan Paskah. Paskah itu perayaan kemenangan. Jangan sampai setelah kita merayakan kemenangan, kita seperti orang-orang kalah nanti. Dalam hari-hari kita selanjutnya, kita malu. Ketika ada yang tanya iman kita seperti apa, nggak bisa jawab. Ketika orang minta kita, tolong doakan, aku nggak bisa berdoa. Jangan, kita ini habis merayakan, ini perayaan kemenangan. Paskah itu perayaan kemenangan. Harusnya semangatnya semangat orang yang mengalami kemenangan dalam Kristus ya. Itu yang Eyang Supiono Jopin sudah bersaksi. Tadi yang kakek Hasan sudah bersaksi. Semuanya kan sesuai dengan profesinya. Dan saya percaya banyak Bapak Ibu juga seperti itu. Dengan cara yang berbeda-beda. Tidak harus sama sih. Intinya, katakan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Walaupun mereka orang-orang yang berdosa. Dan Yesus sudah menebus dosa mereka. Itu dikatakan ya. Kita baca Roma 6 ayat 9. Di bagian akhir ya. Ya. Ibu suruh saya terakhir, Pak? Ya, oke. Kalau ada hostnya disuruh-suruh harus nurut. Ya. Kalau di mall beda lagi. Kalau disuruh-suruh istri, kalau kita nggak penuhi, kita pulang nggak dibuatkan kopi. Kita baca Roma 6 ayat 9 ya. Kita baca 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara perhatikan, Paskah itu perayaan kemenangan kita. Makanya saya akan tutup 2 hal penting nih kaitannya dengan perayaan Paskah. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali, tadi Pak Hasan sudah kutip dan kita sudah nyanyikan dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di hari Paskah, di perayaan Paskah ini, mari kita semakin meyakini bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Karena dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu harus kita yakini. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Kalau kita menyembah Tuhan yang hidup, berarti kita ini selalu punya pengharapan. Apapun keadaan kita,
Apapun situasi sulit yang kita alami, kita punya pengharapan karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Jangankan duitnya lagi habis, jangankan kesehatannya lagi terganggu, jangankan ada masalah rumah tangga yang tidak mungkin ditangani sendiri oleh manusia, yaitu dosa dan maut saja, itu sudah dibereskan Yesus. Kalau yang tidak mungkin dibereskan oleh manusia, itu sudah diselesaikan. Apalagi kalau nggak punya duit. Apalagi kalau ada masalah rumah tangga. Harapan kita tidak boleh sirna. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tidak pernah menelantarkan kita, tidak pernah membiarkan kita kacau, hancur, tanpa harapan. Dan yang kedua, ini penting. Yesus bicara, akulah kebangkitan. Kalau Yesus kebangkitan, ini bicara tentang kepercayaan bahwa setiap orang nanti akan mengalami kebangkitan. Kita semua akan menuju tempat yang namanya sama, namanya kuburan. Kita punya 4 senior. 4 senior itu ngantri. Saya nggak tahu siapa yang duluan. Tetapi siapa yang mau daftar duluan, nanti daftar ke saya ya. Saya laporkan ke Tuhan. Tetapi bisa jadi yang lebih muda. Gitu kan. Tetapi karena kita mengimani Yesus kebangkitan, saudara mati tidak akan mati selama-lamanya. Kalau sudah meninggal dikuburkan, sudah hancur tulang-tulang kita. Sudah jadi tanah kembali ke tanah. Nanti di masa, di waktu yang tepat di mana Tuhan datang yang kedua kali, maka kita akan diberi tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Kita semua akan dibangkitkan. Bahkan luar biasa loh, sebenarnya yang mati lebih mulia itu dari yang hidup. Karena kebangkitan itu dialami orang yang mati dulu. Orang yang percaya Tuhan dulu dibangkitkan. Orang yang masih hidup itu nggak mengalami kebangkitan tuh. Hanya diubah tubuhnya. Makanya siapa yang mau mengalami kebangkitan, berdoa cepat dipanggil Tuhan. Karena tidak peduli nanti tubuhmu, tulangmu sudah hancur jadi tanah. Saudara akan diberi tubuh kemuliaan, bangkit, dibangkitkan, menyongsong Tuhan Yesus. Itu kepastian karena Yesus sendiri sudah bangkit. Jadi kebangkitan Yesus memberi kepastian kepada kita bahwa kita orang-orang yang percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan, diberi kemuliaan, tubuh kemuliaan. Tubuh surgawi, nggak bisa lagi masuk angin. Di sini ada yang datang dalam keadaan masuk angin kan. Nanti kalau sudah diberi tubuh kemuliaan, anti masuk angin. Anti sakit penyakit karena itu tubuh surgawi. Anti kayu putih. Wah, iya. Iya, itu tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, tubuh bahkan yang tidak dikendalikan, dikuasai hukum gravitasi. Makanya bisa diangkat. Seperti tubuh Kristus terangkat ke surga. Tubuh kemuliaan itu akan diangkat menyongsong Yesus di surga. Tetapi jangan khawatir yang percaya. Kalau masih hidup, nggak perlu dibangkitkan dong. Masih hidup gimana? Tubuhnya diubah. Tubuh kemuliaan juga. Tetapi istilahnya bukan dibangkitkan, tubuhnya diubah. Itu juga tubuh yang pakai kacamata kayak saya nggak perlu pakai kacamata lagi, ya, karena itu tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh seperti tubuh Kristus setelah bangkit, tidak dibatasi oleh hukum gravitasi bumi, dan itu tubuh yang layak masuk surga. Jadi yang masuk surga itu bukan tubuh kita ini nggak layak nih. Jadi kalau kita mempertahankan, memoles-moles tubuh kita, merawat tubuh kita, apalagi merasa yang
telinganya terlalu pesek, telinga kok pesek toh. Telinganya terlalu lebar, ngecilin telinga, hidungnya terlalu pesek, dioplas, dibuatkan panjang, pipinya terlalu tembem, dikempesin. Nanti kalau kita diubah, nggak perlu lagi. Itu berhentinya semuanya di kuburan. Di kuburan, ya. Jadi kita semua, tubuh kita semuanya berhentinya di mana? Coba bilang ya sama-sama. Tubuh kita ini, sambil tepuk pundakmu, tubuhmu sendiri ini. Tubuhku ini. Tubuhku ini Secakep apa? secakep apa? Sekeren apa? Cakep. Sekuat apa? Sekuat apa? Berakhirnya di kuburan. Berakhir di kuburan, woi. Ingatkan sebelahmu, jangan sombong. Yang sombong. Sombong. Oh, semua nasibnya sama ya. Jadi dua hal ini yang saya ingatkan ya. Jadi Bisa berangkat cewek. Paskah ini dua hal tadi ya. Jadi ada harapan, apapun keadaannya nggak perlu menyerah karena Yesus sudah bangkit. Kalau hal yang paling sulit, paling tidak mungkin kita lakukan, Yesus sudah rela mati, mengalahkan dosa dan maut. Pasti untuk masalah-masalah yang lain bagi Tuhan kecil itu. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas, selalu punya harapan. Dan yang kedua, jangan takut kematian. Karena kematian berarti satu kesempatan kita cepat berkumpul bersama dengan Tuhan kita. Dan kalau toh mati, ada kepastian kita akan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Pak Marta, ada satu peringatan nih. Mas Heru dengan saya nasibnya sama, uangnya sama-sama banyak. Tapi Kak, tadi ngomong kan bahwa tulang kita bisa membusuk. Jadi kita matinya lambat. Sama tulang. Oh iya, saya kalau ngomong dengan tulang saya nggak akan begini, Pak. Tulangnya. Iya. Saya udah nggak punya tulang, Pak. Oh, nggak punya tulang, mati tegak berdiri. Tulang saya udah meninggoy. Iya. Cuma Tuhan yang dikasih Tuhan indah dan tegas. Pesan Paskah kita pada hari ini. Amin. Amin. Jadi yang diharapkan adalah sahabat, tidak hanya hari Paskah satu kali setahun saudara merayakan kemenangan bersama dengan Yesus, tapi setiap hari saudara punya cerita kemenangan bersama dengan siapa? Yesus. Tadi Pak Heru bilang, Pak Sandir, jadi kalau orang bertanya jangan lemes-lemes jadi orang Kristen itu. Di mana orang bisa belajar Yesus ada dalam hidup kita? Melalui aspek hidup kita setiap hari. Mas Anton, mari kita nyanyikan satu pujian sebelum Pak Heru doa. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Ini sekalian saya pemanasan untuk nanti sore. Bedanya kalau orang Sumatera suruh pimpin itu, orang Nias sama Batak sama aja. Gak apa-apa, Pak Heru, Senang latihan. nyanyi. Latihan, sudah lama saya tidak latihan. Kita harus latihan, amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Semangat ya Bapak Ibu Saudara ya, seperti semangat saudara hari ini merayakan Paskah. Ya, jangan pernah lupa setiap hari punya cerita, kisah tentang kemenangan bersama dengan Yesus. Semangat, semangat. Oh, dia mati, dia bangkit bagi kita semua. Ya Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah berubah dengan kasih setianya. Amin. Oh, terima kasih Yesus. Hari ini kemenanganku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenangan. Siapa yang baik? Dia sangat baik, dia sungguh baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, 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 dia sungguh baik.
Dia bangkit bagiku ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, oh Yesus baik bagi setiap kita pagi hari ini. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan kiri kananmu, Dia sungguh baik. Amin. Lebih semangat lagi. Sekali lagi katakan. Bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus baik bagimu, katakan. Yesus, Dia baik bagimu. Yesus baik bagi kita. Yesus, Dia baik bagi kita. Amin. Ayo berdoa. Kita berdiri, kita bersatu dalam doa. Saudara ucapkan bersama-sama dengan saya, ini yang menjadi iman kita. Aku bersyukur karena Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib, tetapi 3 hari kemudian Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, menghancurkan kuasa dosa. Aku bersyukur karena aku mengimani Yesus Kristus yang hidup. Karena Yesus Kristus berkuasa, Dia adalah Tuhan dalam seluruh hidupku. Saat ini tidak ada sesuatu pun yang membuat aku cemas, yang membuat aku takut, yang membuat aku kalah dalam hidup. Karena aku percaya Yesus Kristus sudah mengampuni dosa-dosaku dan mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa di dalam diriku, sehingga aku semua bisa masuk menjadi pribadi yang baru, mengalahkan setiap godaan, setiap cobaan. Dosa tidak lagi menguasai hidupku, karena ada kuasa Allah menyertaiku untuk hidup benar dalam kebenaran Tuhan. Aku tidak mau menyerah dengan masalah apapun, tidak menyerah dengan keadaan sulit apapun, tidak akan menyerah dengan perlakuan orang seperti apapun, karena aku percaya kalau Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib ketika aku berdosa, maka Dia juga akan membelaku, Dia akan memberiku jalan keluar, Dia juga akan memberiku kekuatan untuk menyelesaikan semua masalah, memberiku kekuatan untuk bertahan di saat-saat yang sulit dan menemukan jalan keluar yang dari Tuhan, sehingga aku akan berkemenangan. Aku akan mengalahkan semua godaan, aku akan mengalahkan semua bujuk rayu iblis, aku akan mengalahkan setiap masalah kehidupanku, karena dalam Yesus Kristus aku lebih dari orang yang menang. Bapa di surga, hamba-Mu merindukan Roh Kudus menegaskan lebih kuat di dalam batin
setiap anak-anakmu saat ini, sehingga semangat Paskah, kemenangan Paskah, kuasa kebangkitanmu sungguh-sungguh dialami oleh setiap orang yang hadir di tempat ini. Mereka menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, bukan karena mereka orang sempurna, bukan karena mereka orang yang terlalu pintar dan terlalu kuat, tetapi karena kuasa kebangkitan Kristuslah yang membuat mereka selalu berkemenangan setiap hari. Terima kasih Bapak, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sudah diberkati firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebelumnya kita berdoa. Iya, tadi amplop sudah dibagikan. Siapa yang belum dapat amplop? Nanti akan dibagikan oleh petugas. Yang belum dapat amplop, angkat tangannya. Kita akan, ya, silakan angkat tangan. Siapa lagi yang butuh amplop? Bu Rusmi, sebelah sini Bu Erni. Bu Rusmi belum. Petugas mari maju ke depan. Ibu-ibu penata layan, kolektan. Sudah semuanya? Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih waktu yang indah boleh kami menikmati bersama-sama. Kami sudah dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu, kiranya Tuhan semakin memperlengkapi segala yang baik dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam apapun yang mereka kerjakan, perbuatan jadikan berhasil. Berkati setiap jemaat Tuhan juga pada hari ini yang mempersembahkan persembahan, kiranya berkat-berkat yang datangnya tercurah dari surga memenuhi kehidupan kami semua. Sehingga di dalam perbendaharaan rumah ibadah kami selalu tercukupi semua yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab dia hidup ada hari esok. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha mulia, maha agung. Anak Allah, Yesus, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pekan hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Mari saudara semuanya bangkit berdiri, saudara. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pedang hari esok. Hidup jadi
dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, pada saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur di hadirat-Mu melalui ibadah padang dalam rangka ibadah perayaan Paskah bersama dengan jemaat GKRI Harmoni dan juga GPF yang sudah berlangsung sampai detik ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh memaknai ibadah Paskah ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Bukan hanya saja perayaan agamawi, bukan hanya saja sebagai formalitas, sebagai identitas kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi itu betul-betul ada di dalam hidup kami. Lebih-lebih firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Heru, yang boleh mengajarkan kami tentang makna atau arti dari Paskah itu sendiri, bahwa kami telah terlewatkan dari maut. Seharusnya kami ini umat yang dibinasakan karena dosa, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh memperoleh kasih karunia, kami boleh mengalami kemenangan yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melalui perayaan Paskah ini, kami sungguh mengalami kemenangan, kami sungguh mengalami pemulihan. Kami tidak perlu lagi takut dengan kehidupan ini, karena kami memiliki Yesus yang telah mengalahkan maut itu. Itu sebabnya Tuhan jadikan hidup kami menjadi garam, menjadi terang, sehingga hidup kami ada cerminan Kristus, sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka mengalami damai sejahtera, mereka mengalami kasih karunia, sehingga begitu banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tempat ini, Talaga Cikeal Resort ini Tuhan. Berdoa kami untuk pengelola, staf yang ada, karyawan yang ada. Biarlah mereka senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan tempat ini juga Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Suatu ciptaan Tuhan yang begitu indah dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan pada hari ini. Untuk panitia yang sudah bekerja keras, kami sungguh percaya jerih payah kami tidak pernah akan sia-sia bila kami melakukan dengan tulus, dengan iman yang murni di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga gembala, keluarga pengurus, keluarga pelayan dan seluruh jemaat GKRI GKRI Harmoni. Tuhan, Engkau menolong kesehatan, pelayanan, pekerjaan, usaha dan seluruh kebutuhan yang menjadi pergumulan kami sampai detik ini. Dan studi anak-anak kami sungguh percaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang unggul dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang ragu akan Tuhan Yesus, pada saat ini diteguhkan di dalam nama Yesus. Kami tetap setia, kami tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah begitu banyaknya nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan pikiran kami, tetapi pada saat ini kami mengklaim, kami berkomitmen di hadapan Tuhan melalui perayaan Paskah di tempat ini, bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau akan datang kembali untuk menjemput setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan Engkau akan bangkitkan kembali, dan kami bersama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga sepakat berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Yusuf Roni, yang sedang sakit stroke ya Tuhan. Kami mengangkat tangan. Engkau tahu hamba-Mu, Engkau tahu ketaatan dan kesetiaan, bahkan pengorbanan juga hamba-Mu di dalam percaya kepada Yesus. Dan kami sungguh percaya Tuhan, bila Tuhan memulihkan, bila Tuhan menyembuhkan, maka hamba-Mu ini pulih kembali, dan beliau boleh melayani Tuhan dengan luar biasa, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu banyak jiwa yang dipulihkan dan dimenangkan bagi Kristus. Pada saat ini juga Tuhan,
dengan hati yang tunduk di hadapan-Mu, kami sama-sama arahkan tangan kami kepada Ibu Indah. Biarlah Tuhan jamah untuk kerinduannya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kami sungguh percaya hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan, Tuhan akan jamah. Tuhan, firman-Mu berkata, satu orang yang bertobat, maka beribu-ribu malaikat di surga bersorak. Dan firman-Mu juga berkata, satu orang yang diselamatkan, maka seisi rumahnya diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan, lawatan Tuhan, urapan Tuhan terjadi atas Ibu Indah. Dan dia boleh menjadi alat Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan di tengah-tengah keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya. Kami sungguh percaya kalau Tuhan memulihkan, pasti terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan dan selalu memikirkan untuk kemajuan bangsa ini, sehingga bangsa kami dipulihkan. Bahkan tidak ada yang mustahil. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya ekonomi bangsa kami dipulihkan karena ada orang-orang yang percaya, karena ada orang-orang yang selalu berdoa di dalam nama Yesus. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, ada kelepasan. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya berseru untuk bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Doa kami yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengundang Pak Pendeta Heru. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan melindungimu dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpamu. Diberkatilah tubuh, jiwa, dan rohmu. Diberkatilah rumah tangga dan keturunanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, sekolahmu, pelayananmu. Segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih karunia dari Bapa kita yang kekal, penebusan yang sempurna oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, penghiburan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau semuanya. Amin. Silakan duduk untuk bersatu terus. Nah, Tuhan Yesus memberkati.